podcast saling sapa jalan-jalan naik angkot. Kali ini masih tetap bersama angkot Neo Backpacker. Kursi ini sisi sebelah kanan angkot Neo Backpacker masih dalam kuasa saya. Mas Taufik, minggir dulu ya, minggir dulu. Pokoknya narasumber yang cantik-cantik jatahnya sama saya. Kalau sama Mas Taufik bahaya. Udah bareng sama kita ada salah satu pedang. Wehehe, seorang cewek cantik asli Malang, ya kan? Malang asli, ya. Mas asli Malang. Ada Reisha Rimar, betul ya? Aduh. Iya, Bapak Reisha Rimar. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Gimana? Kondisi aman, terkendali? Aman sekali sih. Aman sekali ya. Cuma PPKM ini agak ini ya. Ngaruh ke semua. Ngaruh ke semua ya. Segalanya jadi pengaruh ya. Oke. Boleh dong diceritain buat teman-teman podcast saling sapa jalan-jalan. Seorang Reisha Rimar ini sekarang ini kegiatannya ngapain? Sekarang ini mungkin untuk yang kemarin masih sibuk untuk bikin single yang terbaru Reisha Rimar. Untuk keseharian sehari-hari cuma kerja aja sih. Kalau dulunya memang masih ada nyanyi panggung ke panggung. Kalau sekarang PPKM ini kan hiburan juga dibatasin kan sama pemerintah. Jadi cuma kerja aja sama sambil berkarya sama orang-orang di rumah. Oke. Kalau tadi saya di awal sebutnya pedang. Pedangnya adalah penyanyi dangdut. Benar nggak sih? Benar ya? Benar. Sudah berapa lama nih di dunia dangdut? Kalau Reisha sih sebenarnya hobi mulai dari kecil. Oke. Hobi nyanyi mulai dari kecil. Untuk genre dari kecil memang basicnya ke dangdut. Basicnya ke dangdut, terus awal masuk sekolah isi band, habis itu akustikan, terus ini mencoba ke musik dangdut lagi, nekunin musik dangdut lagi. Kayak mungkin Reisha cocoknya di dangdut. Feel-nya juga mungkin koneknya di dangdut kali ya. Bener Bapak. Tapi dari panggung ke panggung juga nggak sih? Panggung ke panggung juga sempat, karena dulu Pak Ge sempat juga punya orkes Melayu. Sebelum akhirnya ini sih nggak berkembang kan. Habis itu sempat berhenti juga. Akhirnya akustikan lagi, ngepop lagi dari kafe-kafe gitu aja. Ini gini nih. Saya ini banyak sekali. Ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya saya penasaran ya untuk para teman-teman talent dangdut nih yang dari panggung ke panggung. Ya, yang namanya asumsi masyarakat ya untuk talent dangdut itu kan pasti harus negatif, seksi, negatif dengan seksi, dengan goyangan, ya kan. Kadang bahkan banyak talent-talent yang kadang dinilainya akhirnya bukan dari kualitas suara tapi dari looks-nya gitu kan. Kalau seorang Reisha melihat yang kayak gitu gimana sih? Kalau Reisha nanggepin kayak gitu tergantung sih ya, semuanya pemikiran masyarakat kan beda, pemikiran kan masing-masing masyarakat kan beda. Istilahnya kita tergantung melihatnya dari sisi mana. Kalau Reisha sih tetap berpikirnya yang positif karena kita mau memberikan karya yang terbaik. Bukan nggak perlu juga kan. Cuman dimana kita membawakan lagu itu terlihat seksi meskipun nggak harus terbuka. Entah itu kita menonjolkan dari segi suara atau apa gitu kan. Kata seksi kan bukan harus kita harus buka-bukaan kan Bapak. Seperti itu sih kalau Reisha mikirnya. Tetap mempertahankan kualitas ya. Benar. Tapi banyak juga penyanyi dangdut yang akhirnya memunculkan ciri khas ya dengan goyangan dengan mulai dari ya banyak lah ya di dangdut ya goyang patah-patah lah, goyang gergaji lah, goyang titik lah dan lain-lain. Kalau Reisha sendiri apakah juga sama memunculkan trademarknya kayak gitu? Kalau Reisha sih ke nginang ini ya. Nginang ini itu bahasa Malangan kan. Nginang ini tuh macem-macem. Jadi orang nangkepnya macem-macem. Nginang ini tuh apa gitu kan. Kalau Reisha dari itu sih, karena kita dari Malang membawakan yang lebih beda dari yang lain. Istilahnya kita juga lagu membawakannya dari bahasa Malangan. Oke. Jadi benar-benar mengangkat juga
kultur lokal ya. Bener Mbak Ota. Oke, Tujuan kita itu yang beda dari penyanyi dangdut lainnya. Gitu. Harus dong, karena hari ini kalau misalnya kita cuma ngikutin arus aja, kurasa juga nggak poin juga, Benar. ya kan? Benar. Orang juga akhirnya menilai sama aja nih kayak yang lain gitu kan. Kalau sekarang, kalau awal-awal dulu berbudi dangdut, ada nggak sih misalnya bukan bullying ya? Apa ya istilahnya kalau malah ngomongnya rasan-rasan gitu. Dulu mau dangdut sih, Iya. gitu. Atau mungkin dari keluarga kayak atau teman-teman kayak atau lingkaran terdekat di mana tuh dulu ada nggak ada? Kalau itu sih pasti ada ya Mbak Okta. Penilaian orang positif atau negatif itu pasti ada. Risha juga dari dulu kan memang menggeluti dangdut. Banyak sih yang ngomong apa sih dangdut, kayaknya orang menilai dangdut itu deso kan. Orang nilai kan dangdut itu deso. Kalau menurut Risha enggak, karena menurut Risha dangdut itu memang ini punya Indonesia sebenarnya. Mana ada dangdut di istilahnya di negara lain nggak ada. Kalaupun ada juga orang Indonesia yang sana ya. Kalaupun gitu, Risha punya pendapat, kamu nggak ada dangdut nggak bisa goyang loh. Iya, Bener kan? iya. Nggak ada dangdut nggak bisa goyang. Oh mana bisa goyang, nggak bisa kan? Jadi menurut Risha karena ada ciri khas gendangnya itu kita bisa goyang. Soal dangdut, musik, hiburan, kemudian banyak hal-hal yang bisa dibilang bukan kebutuhan primer di saat pandemi melanda dunia ya, nggak cuma di Indonesia, tapi itu pasti hal-hal tersebut pasti otomatis langsung tervakumkan dengan sendirinya. Nah akhirnya Risha gimana tuh? Menghadapinya? Kalau Risha berpikirnya gini ya Mbak, mungkin kita kalau off air memang nggak bisa ya, karena dibatasi, kita hiburan kan memang nggak bisa live kan. Mungkin dari situ kita harus berpikir gimana caranya untuk bikin karya-karya yang bisa dinikmati masyarakat tanpa harus keluar rumah. Karena kan kita dibatasin toh, stay di rumah kan ya. Maka dari itu mungkin ya Risha ini dangdutnya bisa dinikmati di segala platform digital musik. Nah itu ada beberapa, ada banyak sih lagu Risha sudah masuk digital musik yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang. Atau langsung di YouTube-nya Mbak. Di YouTube juga ada ya? YouTube-nya bisa dilihat langsung untuk Risha. Digital platformnya berarti sudah ada karya sendiri singlenya Risha Rima. Gitu dong. Judulnya Without You. Berbahasa Inggris. Untuk judulnya berbahasa Inggris, Genre tetap dangdut. Asik. Untuk bahasanya kita pakai bahasa Malangan. Waduh. Judul aja bahasa Inggris ya. Benar, judul aja bahasa Inggris. Tapi bahasa liriknya. Lirik lagunya pakai bahasa Malangan. Pokoknya serba nginang ini ya. Bahasa Inggris nih ya, Malangan. Iya, benar. Dangdut hajar ya kan. Iya, kadang orang berpikirnya Without You. Masa sih dangdut? Kadang orang berpikirnya masa sih judul Without You dangdut gitu. Tapi coba dilihat untuk videonya bisa dinikmati di YouTube. YouTube-nya di Image Cinema. Di Image Cinema ya. Di Image Cinema bisa langsung klik di YouTube-nya sana. Tapi jangan lupa buat subscribe ya. Subscribe juga, dan juga subscribe dan like juga podcast Saling Sahabat Jalan-Jalan dong tentunya di Taufik Saguantara ya. Risha, kalau kita nggak bisa menutup stigma kepada dangdut tentang yang negatif itu tadi. Tapi pernah nggak sih di panggung ini pengalaman nih, pernah nggak sih Risha mengalami ada pelecehan mungkin baik secara verbal ataupun colek kayak pegang, pernah nggak? Alhamdulillah untuk selama ini nggak pernah sih Mbak Okta. Cuman kalau menurut Risha sendiri sih dari bawaan kita, maksudnya kita bisa jaga diri atau enggak. Kalaupun kita memang terlalu vulgar atau gimana, mungkin kan bisa mengundang orang buat jahil atau jahat sama kita. Kalau Risha sih mikirnya seperti itu. Tapi so far belum pernah ngalamin hal kayak gitu ya? Alhamdulillah belum sih selama ini Mbak Okta. Tapi jujur saya miris sekali kalau misalnya apalagi melihat tayangan-tayangan yang dangdut. Kalau sekarang mungkin penonton dangdut udah mulai bisa udah mulai bisa ngerem lah ya tindakan-tindakan asusila. Tapi kalau yang dulu-dulu awal-awal kan masih banyak banyak banget penyanyi dicolek ya kan, kadang sorry itu sih penonton saweran, tapi yang sampai gitu kan, entah itu dimasukin atau gimana. Nah itu tuh sebenarnya jujur kita sebagai sesama cewek
ya elah gini amat sih gitu kan. Mungkin orang menilainya negatif dari situ Mbak Okta ya. Akhirnya kan begitu gitu. Apalagi dengan pakaian yang vulgar juga. Nah kalau biasanya masyarakat yang seperti itu biasanya kan sekarang sih sudah enggak sih, saya yakin udah enggak. Dan mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman perempuan lah pada umumnya dari Resya biar tidak kena jadi korban pelecehan. Kalau Resya sendiri itu ya pesannya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalaupun kalian nggak mengundang istilahnya menonjolkan apa yang mungkin membuat orang jadi berpikirnya negatif, mungkin kita juga bisa istilahnya hargai dirimu sendiri. Wah, kalau ngomongin soal dangdut nih, saya yakin apalagi karya, ya kan? Masyarakat Indonesia, penyanyi dangdut Indonesia juga makin oke karya-karyanya. Banyak juga yang malah dangdutnya fusion ya, maksudnya kolaborasi sama genre musik yang lainnya, ya kan? Nah, kalau dari Resya, ini kan sudah punya single nih. Iya benar. Prosesnya awalnya gimana sih? Ceritain dong. Awalnya kenapa kok akhirnya muncul lah single itu? Tapi boleh lah sambil minum kita. Boleh. Ada minuman khas Malang juga nih. Ini jamu seger banget dari Uti. Sehat dan seger ini alami banget Mbak Okta ya. Oh bener banget ini. Ini cocok banget sehat. Uti ini ada kunyit asam yang diminum sama Resya itu yang beras kencur. Wah, variannya ada sinom. Ini pakai gula asli nih Mbak Okta ya. Iya, gula asli. Boleh diminum nih? Boleh, silakan. Wow. Seger banget Mbak Okta. Enak nih, cocok sama hawanya panas ya. Panas-panas gini. Apalagi lagi perubahan cuaca gini kan, kadang panas, kadang hujan, ya kan nih bagus nih. Ini buat juga imun. bikin imun ya. Biar bikin sehat jamu. Dan tanpa pengawet dong pasti. Benar. Balik lagi deh. Boleh. Awalnya singlenya itu gimana sih kok tiba-tiba bikin single diwujudin karyanya gitu. Awalnya gimana? Sebenarnya awal mula Resya ketemu sama Bi Image Cinema itu dari pertama Resya jadi talent. Jadi talent video klip. Jadi talent video klip salah satu artis Jawa Timur juga Mbak Okta. Terus habis itu mungkin dari Pak Bonya sendiri tahu talent Resya. Istilahnya Resya punya bakat lah, punya kemampuan. Bukan mau nyombongin ya, mungkin dari penilaian Pak Bidi sendiri seperti itu. Habis itu cobalah kapan-kapan kita bikin, kamu yang bawain seperti itu. Terus berjalannya waktu akhirnya jadi coba oke lah masuk. Memang mungkin genremu di dangdut gitu. Cuman aku manggilnya Ebes ya, Bes gitu karena udah tanggap kayak mama sendiri. Kalau ini udah tanggap kayak bapak sendiri Mbak Okta. Ya udah sih gitu aja kalau untuk perjalanan Resya kenal sama Bi Image. Kalau untuk judul sendiri Without You atau kita membuat lirik Minang ini atau ciri khas Minang ini, yaitu kita memunculkan mungkin ciri khas dari kota Malang ini. Jadi bahasanya pakai bahasa kota Malang gitu aja Mbak. Tapi itu lagu ciptaan Resya sendiri atau ada pencipta lagunya sendiri? Untuk lagu Resya yang bawain. Untuk pencipta liriknya Pak Bidi. Untuk musiknya itu Mas Hari. Oke. Jadi di situ banyak komponen. Udah macam-macam ya, kerjasama kolaborasi sama banyak orang-orang keren dong. Udah ada video klip juga ya? Video klipnya sudah jadi. Tadi langsung dilihat aja kalau yang penasaran. Langsung di Image Cinema ya. Benar. Terus juga di digital platform itu juga baru satu single itu? Baru satu single. Ini mau menuju lagu yang kedua. Tapi memang jujur ya, digital platform, saya pengguna digital platform nih ya, maksudnya penikmat musik, karena memang secara sekarang ini memang digital platform paling enak ya untuk dengerin musik di jalan di mana pun, anytime anywhere ya. Jujur baru ini deh saya dengar ada karya dangdut yang muncul di platform. Nah makanya itu ini satu-satunya mungkin ya dangdut artis Malang yang sudah muncul di digital platform. Oke, tapi secara genre dangdut itu kan macam-macam nih ya. Benar. Ada yang dangdut koplo, ya kan? Ada yang dangdut pantura. Pantura sama koplo apa bedanya sih? Beda ya? Beda ya? Hampir sama mirip sih. Ya? Cuman ya? dari kendangnya aja Mbak. Mungkin yang koplo itu lebih ke ngebeat lebih ngebeat aja. Kalau Without You-nya ini Without You ke dangdut modern.
dangdut modern, berarti ada sedikit teknik-tekniknya. Ada istilahnya ke pop juga, pop dangdut. Pop dangdut. Oke. Jadi makin penasaran. Jadi makin penasaran. Jadi penasaran. Harus segera klik ya di Max Cinema nih. Benar. Untuk lihat langsung ada video klipnya Reisha Rimar di sana. Oke. Prosesnya berapa lama pembuatan single? Proses kurang lebih 1 bulan lah kan. Dari rekaman? Termasuk cepat sih, memang termasuk cepat. 1 bulan setengah lah. Kita udah rilis. Biasanya tanggal 4 kemarin. 4 September. Baru 4 September kemarin. Iya. Dan ini masih fresh banget. Masih fresh banget ya. Penasaran. Udah nggak sabar dong ya buat promo-promo, buat keliling-keliling kota ya kan? Bener, cuman makanya ini juga ditunggu ya kapan istilahnya kapan beresnya kita bisa normal lagi kayak dulu gitu loh. Ini kan beneran di ngefek ke semua kan Mbak Okta seperti ini istilahnya kapan selesainya gitu kan. Tapi sorry, Reisha ini berarti di awal bilangnya ada kerja juga. Benar. Sorry, boleh tahu kerja di bidang apa? Reisha kebetulan kasir di salah satu karaoke Malang. Oke. Apakah dengan kegiatan pekerjaan seperti ini, istilahnya itu kan apa ya, usaha bertahan hidup ya? Benar, Usaha bertahan hidup harus seimbang sama passion, ada keinginan untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya kan? Di dunia musik, kira-kira ada ya, sedikit bentrokan nggak sih? Misalnya ternyata jam kerja harus bentrokan sama jadwal apa? Benar. Kalau untuk pribadi Reisha ini kerjanya juga malam kan, otomatis bukanya malam. Kalau misalnya ada jadwal shoot itu yang mungkin agak ini Mbak Okta, agak istilahnya nyita waktu Reisha banyak karena jam 4 pagi, jam 5 sore Reisha harus berangkat kerja, pulangnya jam 4 pagi, kadang untuk syuting shootnya, video klipnya jam 7 udah mulai take. Lumayan, saya merasakan itu. Tapi menurut Reisha itu dijalanin ikhlas. Kalau ikhlas itu pasti nggak akan ada capek gitu. Oke. Hobi ya, secara dangdut adalah hobi. Benar. Dari kecil apalagi sudah istilahnya sudah mendarah daging, sudah mengurat nadi ya kan. Kalau misalnya nih ngomongin soal hobi tapi bisa berkarya, akhirnya bisa jadi sumber penghasilan, Sumber mata pencarian. Berarti butuh dong. Maksudnya apa ya? Banyak faktor-faktor yang bisa saling mendukung untuk mendukung ini semua kan. Kira-kira apa harapannya seorang Reisha? Harapan sih kalau ke depannya, kalau Reisha istilahnya untuk pendapatan itu nomor sekian lah. Nah, yang penting tetap berkarya dan jangan puas. Jangan puas di titik itu gitu. Kalau harapannya buat pemerintah mungkin Mbak Okta ya, mungkin lebih menaungi para musisi, apalagi posisi seperti ini ya, PKM ini mungkin banyak yang kehilangan juga, kalaupun itu jadi mata pencaharian kan. Makanya paling nggak kasih solusi lah buat kita, untuk mungkin Reisha mewakili untuk seluruh musisi Kota Malang atau seluruh Indonesia mungkin ya Mbak. Tuh, jadi Pak Bu tolong ya didengerin Pak Bu yang ada di sana, yang ada di bukan penyelenggara ya, maksudnya yang membantu kita semua untuk melancarkan kehidupan bermasyarakat, tolonglah ya musisi, talent-talent hiburan itu tolong dinaungi, dikasih solusi. Gimana sih pandemi sampai kapan nih? Iya, merinding ya, kan? Mbak kalau ngomongin itu karena berhubungan sama istilahnya kehidupan kan, buat makan. Betul. Kadang Reisha berpikirnya gini, gimana gitu kalau itu jadi salah satu mata pencaharian mereka, apalagi satu-satunya. Makanya satu-satunya, apalagi mereka yang sudah berkeluarga. Apa tuh yang buat makan gitu loh. Kadang aku berpikirnya seperti itu sampai merinding. Ya, semoga aspirasi-aspirasi ini bisa didengar ya melalui podcast ini, bisa didengar, bisa sampai ke beliau-beliau, bisa ada kebijakan atau solusi lah untuk kita ini yang pelaku hiburan ya, pelaku dunia hiburan. Karena jujur untuk yang istilahnya ngeluh, banyak kan teman Reisha yang musisi, entah itu pemain gendang atau yang di istilahnya pegang musiknya atau itu yang banyak pemain reguler di kafe. Nah benar. Nah untuk kafe kan kita juga tutup, untuk hiburan kan kita juga nggak boleh. Nah itu pada ngeluh kayak gimana gitu ya, sampai hati gitu. Kalau Reisha sendiri
kan istilahnya ini hobi Resya, tapi Resya juga ada pekerjaan. Mungkin istilahnya it's okay, agak sedikit kebantu lah ya. Tapi Resya berpikir iya ya, gimana kalau ini jadi istilahnya balik ke Resya sendiri kalau memang ini jadi mata pencaharian satu-satunya gitu. Ada yang berpikirnya gitu sampai kayak ikut gimana gitu Mbak. Ikut apalagi di awal-awal dulu ya, di awal-awal dulu. Mungkin kalau sekarang Kota Malang dan kota-kota yang lainnya sudah mulai bergeliat lagi. Benar. Kafe-kafe udah mulai buka. Itu teman-teman musisi mungkin udah bisa agak napas, ya kan? Benar. Terus juga mulai kegiatan udah event-event udah mulai walaupun standar prokes tapi Iya. udah mulai bisa napas. Tapi semoga semoga bisa tetap ada solusi. Jadi buat teman-teman musisi kurasa juga mulai sekarang udah mulai ancang-ancang juga. Nah, ya, makanya maksudnya oke, peraturan oke dibuat. Iya, betul. Cuman kasih solusi lah paling enggak. Bukan hanya peraturan yang dibuat tapi nggak ada solusi buat kita. Gitu maksudnya Mbak Olga. Oke. Boleh dong kita Resya sedikit aja nyanyi Without You-nya. Boleh. Resya Rimar nginang ini. Waduh, mikirnya udah macam-macam deh. Boleh dong nyanyi dikit aja. Boleh ya. Without you, tapi nelongso. Without you, kowe kok teko. Without you, aku iki sapa? Mungkin rapnya ya, Mbak? Boleh. Ono dino satu waktune kowe rene pengin berduaan pacaran koyo liyane minggu maca turu yang pas sepi kejak wayahe enak-enak ngobrol malah bingung karo HP-ne. Gitu sih Mbak, dikit. Kok curhat ya? Iya, itu sedikit curhat ya. Mungkin gak ada waktu buat kita gitu loh Mbak Okta. Ya. Buat para cowok-cowok nih. Oke. Coba dengerin hati ceweknya yang butuh waktu kalian. Betul. Kalau Senin katanya sibuk kerja, kalau Selasa gitu. Selasa gitu juga. Giliran Sabtu ketemu mainan HP mulu. pusreng. Yes, Capek maksudnya gitu. deh. Dino ngejak ngenang ini itu di kota. Dino jaluk ngenang ini. Itu maksudnya itu si cowoknya mungkin balas ngenang ini sebenarnya bukan yang apa sih, ngenang ini tuh aku cuma butuh waktumu gitu loh. Iya. Ada curhat yang tersirat di Bener Without You, sekali, ya. bener banget. Kok saya sedikit Nah, gitu. Makanya yang penasaran ya, jangan lupa langsung nonton video klipnya ya. Iya, langsung. Boleh langsung, jangan lupa langsung ke Big Image Cinema, langsung ada video klipnya Reza Rimar di situ ya. Oke, thank you Reza Rimar sudah jalan-jalan sama kita bareng sama Angkot Neo. Resya juga suatu kehormatan diundang di sini. Terima kasih banyak. Semoga sukses terus, karirnya lancar. Sama-sama. Singlenya juga semakin hits. Amin. Ya. Amin. Oke, thank you teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Kamu harus tetap jalan-jalan biar kita tetap bisa saling sapa. Bye bye.